Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wa ba'd. Hadirin rahimakumullah. Syukur terusan kita turunkan pada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga, para sahabat, para tabiin, semoga kepada kita insyaallah. Rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Syama'il Muhammadi. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas topik makanan dan minuman, ya, atau makan dan minum Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa nanti saya sampaikan poin-poinnya berdasarkan hadis yang ada, itu nanti menjelaskan ya. Yang pertama adalah tentang makan Nabi atau makanan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Nabi ketika makan beliau menggunakan jari jemarinya yang 3. Jari jemari yang 3 itu apa saja? Ya, tengah, telunjuk, sama jempol. Jadi Nabi itu sering makan seperti ini. Ya. Meskipun nanti pada makanan-makanan tertentu seperti yang berair misalkan, atau yang sulit menggunakan 3 jari ini, Nabi tetap menggunakan jarinya misalkan, atau sebagian dari jarinya lebih daripada 3. Ya. Ini yang biasa dilakukan Nabi. Apa pesannya ya yang ingin Rasulullah SAW sampaikan dari cara seperti ini? Ya. Nanti juga misalkan disebutkan bahwa Nabi setiap kali setelah makan itu Nabi menjilati jarinya. Ya. Bahkan disebutkan hatta yul'aqaha au yul'iqaha. Jadi memang dijilat betul-betul gitu ya, maksudnya tidak ada seperti orang kok geli dan lain sebagainya. Ya. Ini yang pertama, dan rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam satu riwayat misalkan disebutkan, ya saya ambil dari riwayat Muslim, karena kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi itu sudah ditakhrij ya. Kitab tersebut sudah diseleksi mana yang dhaif, mana yang sahih. Nah, saya ambil yang sahihnya, diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW makan dengan jari jemarinya yang 3 dan menjilatinya. Saya nggak perlu praktek menjilati ya, paham ya, insyaallah ya. Mas paham ya menjilati ya. Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan kalau saya baca di dalam kitab yang lain, misalkan Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Utsaimin, saya enggak ini ulama bukan ulama ini misalkan, ini memang ini biasa dirujuk, beliau ini Syekh Utsaimin adalah dirujuk oleh kalangan saudara-saudara kita dari Salafi ya. Beliau mengatakan intinya adalah bahwa penganjuran makan dengan 3 jari ini, bahkan kemudian menjilatinya, yang disampaikan oleh beliau itu tidak berlaku secara keseluruhan. Ya, intinya seperti itu. Karena ada makanan-makanan yang tidak mungkin menggunakan 3 jari.
saja gitu ya. Bisa jatuh nanti makanannya. Makan sup pakai 3 jari itu kan nggak mungkin. Ya, bisa pakai sendok hari ini ya seperti itu. Tapi ketika makan yang memang bisa dengan 3 jari, Rasulullah melakukan dengan cara itu. Tapi kalau ini diambil substansinya, bukan diambil secara tekstual, ya. Kalau kita mengambil hadis ini atau sunnah ini secara tekstual saja, maka kita akan menganggap bahwa beginilah yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau kita mengambil substansinya, sebenarnya pesan yang disampaikan menurut para ulama itu adalah sifat dari tadi, ketamakan itu dihindari oleh Rasulullah dalam makan. Ya. Jadi Nabi itu memang, dan ini problem, makanya sering juga dibahas oleh Gus Baha itu. Ya. Tidak disebutkan dalam beberapa kitab tentang sifat bakhil pada diri seseorang. Tapi yang disebutkan di dalam apa beberapa kitab tasawuf akhlak itu seperti misalkan kitab Ihya Ulumuddin ya, itu disampaikan adalah perkara tentang sifat tamak manusia, bukan sifat bakhil. Mengapa kita kemudian misalkan contoh kepada orang itu kita menganggap pelit, tidak mau memberikan sesuatu kepada kita. Itu lantaran kita punya sifat tamak terhadap apa yang diinginkan kita dari dia gitu. Misalkan contoh sederhana saja, kita ngasih sesuatu sama orang. Nah, gara-gara dia nggak ngasih balik ke kita bilang, wah dia pelit sama kita. Padahal itu karena sifat tamak kita yang mau memiliki apa yang dia miliki. Itu penjelasan beliau seperti itu. Ya. Jadi gara-gara sifat tamak kita terhadap sesuatu, kemudian kita menganggap dia pelit gitu katanya. Di pembahasan tentang pelit di dalam kitab-kitab akhlak itu tidak disebutkan. Tapi sesungguhnya yang dibahas lebih banyak itu tentang ketamakan kita sebagai manusia. Padahal ketika kita memberikan sesuatu, kita ketika perhatian sama orang, kalau kita nggak punya sifat tamak, tapi justru keikhlasan yang didahulukan, itu nggak ada keinginan untuk dibalas atas pemberian yang kita ya, lakukan kepada orang lain. Nah, prinsip makan tadi ya, itu adalah prinsip tidak tamak dalam makan atau tidak berlebihan dalam makan. Kalau tadi malam kita membahas tentang cara duduk makan Nabi itu seperti orang yang mau berdiri lagi, ikat gitu ya, muttaki'an di dalam hadis disebutkan seakan-akan beliau mau berdiri lagi, maka disebutkan ada iqo ya, duduk di atas tumitnya atau kemudian kakinya tetap dilipat atau mengangkat kaki kirinya dan yang satu. Itu adalah bentuk di mana Nabi ingin memberikan pesan kepada kita, makan itu intinya la tusrif. Jangan berlebihan. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, pesan kenapa itu perlu dijilat teman-teman. Bahkan kalau kita makan sendok pun dijilat juga misalkan, sehingga tidak ada sisa. Itu kan juga bisa bikin yang nyuci piring nggak repot ya. Makan tanpa sisa gitu. Apa pesannya? Pesannya itu adalah disebutkan oleh para ulama, karena kita bahkan dalam hadis disebutkan, karena kita nggak tahu pada bagian mana keberkahan itu akan kita peroleh. Ya, jadi satu saja itu bisa jadi itu berkah dalam makanan kita gitu. Ini yang harus menjadi prinsip di dalam makan ataupun sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan gitu, bahwa nilai keberkahan itu sangat dijunjung tinggi di dalam agama kita. Mencari harta, beribadah, beramal soleh yang sifatnya umum apapun bentuknya, ya maka yang harus dijunjung tinggi itu adalah keberkahan itu yang harus kita peroleh. Bukan hanya terkait masalah nominal. Makanya teman-teman sekalian,
saat bekerja, saya selalu mengingatkan buat diri saya dan kita semuanya, ya, jangan cuma sekedar mencari yang paling besar nilainya buat kita secara nominal, tapi yang paling penting adalah keberkahan. Karena nilai keberkahan itu tidak bisa dihitung dengan ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan sekali lagi, ketika Rasulullah SAW membiasakan ketika makan menjilat jarinya itu, terutama 3 jari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim ini, itu adalah untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang dimakan oleh ya. Kemudian ya, Nabi itu terbiasa sekali lagi ketika duduk saat makan, bahkan ketika makan kurma, itu duduknya sekali lagi ya, seperti yang saya sebutkan, mengangkat lututnya yang kiri dan duduk di atas tumit kaki kanannya. Ya, seperti yang tadi malam saya contohkan itu. Ya, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah datang dengan membawa kurma. Lalu aku melihat beliau makan dalam keadaan duduk di atas pantatnya ya, dengan menekuk kedua lututnya karena rasa lapar. Jadi dua-duanya ditekuk, yang satu atas, yang satu ke bawah. Hadis riwayat Muslim juga. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ataupun Bukhari, ya, kalau Bukhari itu kata para ulama 100%, cenderung 100% tidak ada yang tidak sahih. Makanya disebutnya kitabnya itu Al-Jami'. Sedangkan kalau Muslim ada di bawahnya. Jadi urutan hadis itu yang kita sebut dengan kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Sittah itu ada 6, tis'ah itu ada 9. Nah, yang pertama itu adalah Bukhari. Sebutnya Al-Jami'. Para ulama ya, kitab hadis ini ya, urutannya adalah termasuk kitab yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya, sehingga kita bisa ambil sebagai pegangan kita. Ya, kemudian yang kedua baru Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim ini derajatnya atau tingkatannya di bawah Bukhari. Nah, ini dari Muslim kita juga ya, yakin bahwa tingkat kesahihannya tinggi. Sehingga banyak selalu takhrijnya atau naqd kritik terhadap hadis-hadis yang dari Muslim itu selalu adalah hadis yang sahih. Yang ketiga, makanan yang disukai oleh Rasulullah itu roti. Roti dan syair. Syair itu gandum. Tapi tetap beliau kalau makan nggak sampai kenyang. Ya. Pertama ini begini teman-teman sekalian, roti itu memang di negara Arab adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Sehingga wajar kalau itu selalu dimakan. Ya, akan tapi bukan berarti tidak ada makanan yang lain. Kita temukan misalkan mereka juga makan nasi. Ya, tapi selalu ada roti. Di nasi, roti. Itu nggak lepas rotinya. Mungkin sama seperti beberapa negara yang pecahan Rusia atau negara Rusia sendiri, ya itu juga ya, roti. Makanya pernah kita waktu di belajar itu di sana, begitu kita melihat orang-orang Rusia itu atau mereka yang pecahan Rusia seperti Uzbekistan dan seterusnya, itu penghargaan terhadap roti luar biasa. Itu menggeletak di jalan, mungkin ada orang Afrika di sana itu, ya nggak sengaja kebuang atau sengaja Allah alam itu diambil sama mereka, taruh betul-betul, dibuangnya dengan secara rapi. Jadi ini adalah makanan pokok. Sehingga wajar kalau kemudian ya, ini makanan tidak pernah lepas dari Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mungkin ya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Gitu. Udah makan roti 10 pun kalau belum makan nasi bilangnya belum makan.
Ya, udah ngemih satu kardus pun kalau belum makan nasi ya, belum ngemih belum makan. Di makanan pokok kita nasi, walaupun sebenarnya nasi itu bukan makanan pokok, itu kan makanan penjajah yang masuk ke Indonesia. Dan itu bisa ditelusur secara sejarah, ternyata bukan dia sejak awal ada. Ya, seperti itu. Tapi kemudian karena kita punya apa, sawah yang pernah menjadi bagian dari swasembada kita, dan itu menjadi makanan pokok yang turun-temurun kita makan, sehingga dianggap sebagai makanan pokok utama. Padahal di tempat-tempat yang lain seperti di Irian dan lain sebagainya juga makanan pokoknya bukan itu. Ya. Makanya sekarang Indonesia malah semakin ketinggalan beras. Alasannya itu kan dulu bukan makanan pokok kita, alasan. Padahal zaman Soeharto sangat budidaya. Nah, Rasulullah disebutkan secara tegas dalam satu hadis, ya, ada sabda beliau, tidak ada makanan keluarga Rasulullah. Berarti kalau bentuk hadisnya seperti ini adalah sesuatu yang dikisahkan oleh, ya, bisa saja oleh orang terdekat beliau, misalkan Aisyah dan lain sebagainya, tentang makanan yang beliau suka. Disebutkan roti dan syair. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau lebih mendahulukan dua makanan. Yang keempat, ya, catatan dari saya tentang makanan Muhammad SAW, beliau suka labu. Labu ini di Arab sama labu Indonesia sama ya? Sama lah ya. Labu siam bukan ya? Bukan labu siam. Ya. Labu di Arab itu. Ya. Belum menemukan itu. Keterangan yang lain. Kenapa? Kenapa mas? Letak sama. Ya. Jadi beliau suka labu, kemudian suka manisan, dan beliau juga suka madu. Ya, suka madu. Ya. Ini teman-teman sekalian, ya, cara madu misalkan memang secara teks itu disebutkan banyak di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, madu. Bahkan ada satu surat disebutnya surat lebah, Nakhl. Yaitu juga isyarat bahwa memang kalau kita pernah belajar tentang ilmu munasabah atau korelasi, ilmu korelasi atau menghubungkan satu surat dengan surat yang lain, disebut dengan munasabatul suwar atau munasabatul ayat, menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu kan pernah saya juga sampaikan bahwa kenapa surat Al-Isra itu diawali dengan surat ke-16, surat ke-17, yang namanya itu An-Nahl. Ya kan, surat An-Nahl baru surat Al-Isra. Quraish Shihab dalam kitabnya, ya, kitab beliau Al-Misbah itu, tafsir beliau yang besar itu, beliau menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam awal surat Al-Isra itu menyebutkan kata abdun, kata hamba, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, telah kuperjalankan, ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba, abdun bi 'abdihi, itu maksudnya Muhammad SAW. Kemudian ayat sebelumnya atau surat sebelumnya itu surat An-Nahl. Ternyata korelasinya atau hubungannya, munasabahnya itu adalah bahwa sifat dari abdun itu, seorang hamba, itu harus punya sifat seperti lebah. Dan ternyata kalau bicara makanan, ya, lebah itu mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat yang kita sebut dengan madu itu. Dan kenapa kata beliau Shihab itu, ya, Habib beliau, ya, walaupun enggak disebut Habib, adalah Habib Shihab marganya. Ya. Jadi kenapa kemudian An-Nahl ini dihubungkan dengan
sifat kehambaan. Nah, kata beliau, kalau seseorang mau jadi hamba yang baik dalam kehidupannya, itu harus punya sifat seperti lebah. Lebah itu makan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Itu. Kita harus seperti lebah. Berarti kita itu cari makan yang baik. Jangan sampai kita cari makan yang tidak baik. Masuk dalam tubuh jangan sampai yang tidak baik. Dan ketika kita keluar, mengeluarkan dari apa yang sudah kita makan itu, harusnya ya kalau seperti lebah itu memberikan manfaat buat orang lain. Nah, penyebutan madu di dalam Al-Quran itu pesannya sebenarnya minum madu itu luar biasa manfaatnya buat tubuh kita. Dan Nabi melakukan itu. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi suka susu. Pagi minum susu. Ya. Kalau PED susah minum susu sekarang, jauh soalnya. Nah, iya. Beres Pak ya. Susunya susu kambing Pak, bukan susu yang lain. Aduh. Jadi Nabi suka susu misalkan, suka madu. Ini tidak. Jadi saya mau bilang bagi teman-teman, kurangnya pembacaan kita tentang Rasul dalam sirah misalkan, itu mengakibatkan kita jadi suka terhadap sesuatu yang bukan dari Nabi. Padahal semua yang dari Nabi itu luar biasa. Saya tadi malam bilang bahwa sampai perkara siwak para ulama ya, yang ya seperti Sudais menggunakan, Habib Umar menggunakan. Kalau itu tidak kemudian kita pakai secara rutin pun dan kita tetap menggunakan, niatkan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi gitu. Kita nggak terbiasa menggunakan itu misalkan dalam tradisi kita. Ya, orang Arab menggunakan siwak misalkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ketika kita melakukan itu, niatkan itu sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Gitu. Ya. Min hubbin Nabi. Selalu dapat keberkahan. Orang kita saja suka sama fans kita itu sebagai fans ya. Fans apa misalkan? Peter Pan misalkan. Kita apalagi fans apa lagi misalkan? Sekarang Noah misalkan, apalagi? Ya suka Madrid misalkan kita bola. Apa yang dipakai sama pemain-pemainnya kita pakai. Iya kan? Kenapa kita apa yang dipakai Nabi kita nggak pakai gitu? Ya. Ini malah itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu diturutin apa aja tuh yang dipakai oleh yang apa yang kita gemari itu. Ariel Noah pakai ini, kita pakai ini. Wah luar biasa rambutnya begini, kita ikut begini gitu kan. Itu sampai begitu. Kenapa kepada Nabi kita nggak begitu? Gitu. Padahal itu pasti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nggak ada yang buruk pada sisi Nabi. Semuanya bagus. Ini yang ingin dipesankan ya. Jadi kalaupun kemudian kita membudayakan minum madu, selain dia punya nilai kesehatan yang luar biasa, maka sekali lagi ya itu bisa kita niatkan dengan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan saya yakin ya ketika kita melakukan itu memang nanti akan tumbuh itu benar-benar cinta nanti sama Nabi. Dan itulah bentuk sholawat yang nyata. Jadi sholawat itu juga jangan hanya dipahami dalam bentuk lisan verbal itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu juga penting. Tapi yang paling penting juga itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Manisan, yang suka itu. Ya. Kalau saya sekarang udah mengurangi manis, yang manis-manis. Soalnya sudah manis ini juga sekarang minumnya udah enggak. Ya, saya minum air putih sekarang. Pindah udah. Banyak minum air putihnya. Ya, tapi Nabi suka yang manis-manis. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, masalah daging, makanan daging. Lauk pauk Nabi. Itu Nabi ada riwayat menyebutkan Nabi itu nggak pernah hilang lauk pauk itu dari cuka. Bisa dicari riwayat itu. Sebutkan begitu dalam Muslim ya. Ya, lauk yang paling nikmat adalah cuka.
cuka apa saja, ya. Kalau mungkin yang umum sekarang cuka apel gitu ya, yang banyak dikonsumsi dan ternyata itu para orang-orang yang mau diet itu pada menggunakan itu, ya, cuka itu. Manfaat untuk kesehatannya juga luar biasa, ya, mengurangi asam lambung dan seterusnya. Dan yang paling penting itu mengurangi borosnya pengeluaran ya. Kalau makan cuka terus bobolnya apa, insya Allah irit gitu. Tapi sebenarnya begini ya, pesan yang ingin disampaikan ya menurut para ulama dalam Syarah Sahih Muslim misalkan, bahwa Nabi itu beliau ketika makan itu apa yang ada gitu ya. Makanya kalau kita melihat satu riwayat tentang Rasulullah sering puasa, terutama di Senin Kamis, ya, itu kan riwayatnya menyebutkan Aisyah ketika mau masak udah nggak ada apa-apa. Dan Nabi ketika melihat tidak ada yang dimasakin, kemudian puasa, melanjutkan dengan puasa. Misalkan nggak ada sarapan saat pagi itu, Rasul kemudian langsung berpuasa. Kita kan beda ya, nggak disiapin sarapan kita marah-marah gitu ya. Kamu udah dikasih 20 juta buat bikin makan tiap pagi, masih saya nggak kebagian sarapan juga ya. Rasulullah saking cintanya kepada istrinya juga memuliakan istrinya. Ya malah beliau kemudian berpuasa. Nah itu bentuk kesederhanaan kata para ulama. Ya, bentuk kesederhanaan Rasulullah SAW. Bahwa apapun yang ada di tempat beliau, ya, ada di rumahnya, makanan itu beliau makan. Nah ketika memang menyebutkan cuka ini menarik teman-teman. Dan ini perlu dikaji memang secara kesehatan. Kenapa Nabi nggak pernah lepas dari cuka itu? Jadi riwayat menyebutkan lauk yang paling nikmat menurut Rasul itu adalah cuka. Jadi Rasul berarti nggak pernah melepaskan itu. Makan bakso pakai cuka. Nah, kita tuh. Ya. Nah itu ya satu, lauk yang nggak pernah lewat. Yang kedua daging nih. Daging itu yang Nabi suka daging kambing, teman-teman. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan pada bagian lengan. Ya. Rasulullah pernah datang menemui kami, lalu kami menyembelih seekor kambing. Lalu beliau bersabda, ya, sepertinya kalian tahu kalau kami ini suka daging. Jadi daging kambing itu adalah termasuk daging kesukaan Rasulullah. Padahal di sana ada unta kan? Itu ada unta, ada yang lain, terutama unta lah di Arab itu. Tapi Rasul suka kambing. Jadi kalau ada selebaran, ada informasi jangan banyak-banyak makan kambing sampai dibilang makan banyak kambing nanti darahnya tinggi. Kasihan kambingnya itu. Malah bagus sebenarnya. Ya, nggak ada salahnya. Prinsipnya tadi kembali kepada prinsip awal, makan itu memang nggak boleh berlebihan. Gitu. Makanya kalau ada orang sakit apapun, silakan aja, nggak ada larangan makan. Makan apa aja udah. Misalkan kamu atau saya misalkan, oh gulanya tinggi. Jangan kemudian nanti kita jadi takut untuk mengkonsumsi gula, silakan aja. Ya, tapi dikurangi jangan berlebihan. Karena kita sudah punya penyakit itu misalnya. Jadi la tusrifu itu prinsip dalam makan secara umum. Nah beliau juga ternyata pernah memang, tapi lebih sukanya kepada daging kambing. Pernah makan daging ayam. Saya dulu disuguhinya daging unta mulu, Pak Heri. Oh, unta terus. Mungkin biar gak minta daging banyak-banyak, soalnya dia agak khas. Nah terakhir buah-buahan. Ya, buah-buahan yang disukai Nabi. Ya, buah-buahan yang disukai Nabi itu semangka. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi selalu mengcombine antara semangka dengan kurma. Nah, ada ustadz di YouTube misalkan atau di Instagram misalkan itu menyebutkan
Ya, hikmah dari dua jenis buah yang sering dikombinasi oleh Nabi ini. Satu kurma, satu adalah semangka. Jadi ada buah yang punya sifat dingin dominan, ada buah yang punya sifat panas dominan. Nah, kurma ini lebih ke arah panas. Sedangkan semangka dia punya sifat ke arah dingin lebih dominan. Nah, beliau memberikan kesimpulan bahwa sifat makan Nabi biar hidup kita sehat, salah satunya itu adalah selalu mengkombinasi dua ini. Ya. Jadi jangan sifat panasnya terus yang lebih dominan ketika makan, tapi dikombinasi. Makanya misalkan Nabi juga pernah mendominasi dua makanan, timun dengan kurma misalkan. Ya, dikombinasi dua makanan ini. Rasulullah ketika makan buah semangka dengan kurma, mentimun dengan garam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di semangka, kurma, bahkan Nabi setiap harinya nggak kurang dari 7 kurma. Kurmanya jenisnya yang kering, ajwa. Ajwa itu yang kering. Walaupun jenis kurma apapun sebenarnya baik. Ya, tapi secara khusus riwayat itu menyebutkan kurma aswad. Ya, 7 biar terhindar dari sihir, ya disebutkan, ya, dan penyakit. Berarti memang kurma itu sehat sekali, teman-teman. Nah, kalau kita kan makan kurmanya hanya pas Ramadan. Nah, Rasulullah enggak tiap hari, karena memang kurma itu mudah ditemukan di sana. Apakah kita bisa ganti, ya, dengan yang lain sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah? Ya nggak bisa. Kalau selama itu masih ada, kecuali kalau itu nggak ada, baru kita ganti dengan yang lain. Gitu. Di hidup Nabi itu setiap yang dimakan memang sehat. Kemudian zaitun, minyaknya atau buahnya itu, ya, bagus sekali zaitun. Kita pada nggak suka pasti rata-rata itu pahit dia soalnya. Saya senang Pak, udah kayak makan apa, makan lalap saya tuh. Makan zaitun sehari aja tuh bisa, kan ada yang dijual satu botol kecil tuh. Saya makan biasa aja, walaupun nggak pakai makanan apa, ya, yang lain gitu ya, biar nggak terasa pahit. Dan ada dua jenis itu, ada yang hitam, ada yang hijau. Yang hitam itu tidak terlalu pahit dibandingkan yang hijau. Gitu. Sudah banyak di market yang ada di sini. Nah, itu termasuk buah yang sering dikonsumsi oleh Nabi. Ya. Kemudian anggur. Karena anggur juga seperti madu, nakhl, disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Nah, itu kan disebutkan, ya, inab, qadba, zaitun, nakhla. Zaitun itu buah yang sering dikonsumsi oleh Nabi. Nakhla madu. Ya. Atau dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Ya. Anggur, terakhir anggur. Itu termasuk makanan surga. Ya, makanan surga itu disebutkan anggur wa inaba wa qadba. Dan rahimakumullah, terakhir masalah minuman ya. Rasul suka minum yang manis-manis dan dingin. Dingin sekarang dinginnya es. Dingin di situ maksudnya dingin yang belum dicampur dengan sesuatu yang membuat dia terlalu dingin. Ya. Lebih menyehatkan buat ginjal misalkan. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi air dingin terlalu berlebihan, itu malah secara kesehatan nggak bagus. Ya. Dengan bisa searching lah itu di Google. Bahaya minum air dingin terus menerus. Bahkan teman-teman misalkan udah musim dingin tetap minum air dingin, itu ngeri. Harusnya cari kontraknya, ya, minum air hangat. Itu lebih sehat, bukan perkara orang itu wah minum air hangat terus berarti dia lebih tua dari kita gitu. Kayak Pedi misalkan, wah air hangat terus ini,
kan udah tua. Kalau saya masih muda, enggak begitu teman-teman. Kerja ginjal itu sama, ya. Tugasnya sama dia. Gak gara-gara tua tugasnya berubah dia. Kamu pensiun ya ginjal nggak usah kerja lagi. Ya. Jadi tetap bekerja dia. Ya mungkin nanti sisi apa karena penuaan usia di dalam tubuh itu yang kemudian berkurang. Ya, tapi tetap berfungsi sangat luar biasa vitalnya. Makanya saya pernah menemukan teman di sini yang ngobrol dengan saya. Ketika musim dingin dia malah kena batu ginjal. Ya, dia kencingnya bermasalah. Ternyata dia cerita, saya kurang minum air. Dan kalau minum malah dingin. Itu ya teman-teman ya. Jadi biasa minum air dingin itu sebenarnya bagus. Maksudnya bukan dingin yang sudah ditambah dengan es batu itu. Itu terbiasa Nabi melakukan itu. Ya, manis-manis boleh, asal jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang terakhir, Rasul minum bernafas 3 kali. Ini mungkin umum ya teman-teman. Jadi bahkan ada satu ceramah dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, beliau kita sampai mencontohkannya begini teman-teman. Mau minum. Beliau menyampaikan begini. Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian lagi 3 kali nafas kan? Bismillah, Alhamdulillah. Sampai 3 kali seperti itu. Ya dari riwayat yang lain juga menyebutkan 2 kali. Tapi intinya pesannya begitu teman-teman. Jangan bernapas saat minum. Sehingga kita nggak boleh minum sekali teguk itu. Secara kesehatan nggak bagus. Ya, secara kesehatan itu sangat nggak bagus. Jadi beliau memberikan satu ilmu yang lain buat kita itu, kata beliau, orang yang terbiasa minum seperti itu, Bismillah, Alhamdulillah terus 3 kali itu kecenderungan syahwatnya lebih rendah. Kata beliau seperti itu. Bisa dicoba. Ya, kecenderungan syahwatnya lebih berkurang. Ya, keinginan untuk berdosa itu, bermaksiat itu berkurang. Ya, kata beliau seperti itu. Ya. Jadi ini pesan yang disampaikan kepada kita tentang minum itu ya adalah jangan bernapas saat minum. Kita kan kadang-kadang mungkin habis main bola, capek, habis kerja, yang luar biasa capek, minumnya sampai nah, itu nggak disunahkan sebenarnya. Kemudian yang lain adalah Nabi itu minumnya pernah berdiri dan pernah duduk. Dua-duanya bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan orang berdiri itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah, sunnah tertentu ketika Nabi minum air zam-zam selalu berdiri. Walaupun nanti ketika kita temukan hadis yang lain, misalkan berbunyi la tashrabanna ahadukum qa'iman, misalkan janganlah kalian minum sambil berdiri. Itu tidak dalam makna keharaman sebenarnya. Anjuran. Ya, kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan Nabi pernah berdiri saat minum. Ya. Jadi nggak apa-apa itu. Orang mau minum sambil berdiri. Sesungguhnya Rasulullah ya, pernah aku lihat ya, minum sambil duduk dan pernah juga berdiri. Itu tradisi. Ya, terakhir, sesungguhnya Rasulullah menarik napas 3 kali pada bencana. Bila beliau minum, beliau bersabda, cara seperti inilah lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan. Saya kira itu teman-teman, karena waktu membatasi semuanya. Maaf, kekurangan. Ya, kita bahas tadi tentang makanan dan minuman dilakukan oleh Rasulullah. Sekali lagi apa yang saya sampaikan, tujuan saya sampai ini kemudian kita bahas sama-sama dalam medio Rabiul Awal, maaf, ya, biar kita tumbuh kecintaan kepada Rasulullah. Ya, nah kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Satunya adalah mari sama-sama kita terus pahami
jejak Nabi, sirah Nabi, dan kemudian kita amalkan apa yang bisa kita amalkan dari tiap sunnah yang dicontohkan dalam Rasulullah. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan terima kasih kepada yang disampaikan pada kita semua, pada seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, buka dua pertanyaan terlebih dahulu. Monggo angkat tangan. Mas Budi satu, ada lagi? Mas Rifai, monggo Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Sebenarnya ini pertanyaan untuk tadi malam tentang salat berjalannya Rasulullah yang seperti jalan di tempat yang miring atau menurun. Saya tanyakan itu ketika berada di tempat yang turun miring itu kan kita pasti menegakkan seperti membusung apa itu tidak seperti orang yang sombong kalau membusungkan dada. Coba Mas praktekin jalannya sambil busung dada. Enggak kayaknya itu hanya pikiran Mas Budi aja kayaknya. Tegak itu kan nggak sambil busung sebenarnya. Kalau masih kebusung berarti nggak tegak Mas. Tegak dia. Maksudnya di seolah-olah kan itu hadisnya. Seakan-akan seperti beliau itu saat turun. Karena orang kalau turun tuh nggak mungkin begini kan, bisa gelincir dia. Maka dia tetap tegak. Jadi saking tegaknya saat dia turun saja itu tetap tegak. Jadi kita kalau mau ikutin cara Nabi jalan ya seperti itu, tegak gitu. Ya. Cepat juga Nabi itu, maksudnya langkahnya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat sekali. Ya. Dan beliau lebih suka nunduk sebenarnya, tidak begini melihat jalan tuh nggak terlalu ini, lebih banyak nunduk. Apalagi di zaman sekarang harusnya lebih banyak nunduknya kan. Karena dosa dengan mata ini luar biasa. Jadi banyak dosa dimulai dari mata. Sudah terjawab saya kira ya. Ada lagi Mas? Ya. Ayamnya sudah ada Mas, zaman dulu Mas. Ya. Nanti jenisnya itu beda-beda di setiap negara, itu Allah alam ya. Tapi yang pasti sudah ada. Ya. Ada lagi Mas? Cukup? Dulu. Mas Rifai dulu. Nabi Muhammad itu tahu makanan yang dimakan itu halal atau haram kayak gitu. Soalnya apa ya? Karena kan itu kan kayak bilang kalau Nabi Muhammad itu kan belum menerima kenabian kan, belum kenabian itu kan dia belum jadi nabi kan. Terus itu gimana dia tahu itu halal atau haram? Contohnya kayak masak itu kan biasanya itu kan tidak hanya dibuatkan oleh kita sendiri, mungkin bisa jadi dari orang lain yang masak itu terus dikasihkan ke dia seperti itu. Bagaimana dia tahu makanan itu halal atau haram? Gimana Bang? Iya. Ya, pertanyaannya kadang-kadang Mas Rifai luar biasa. Iya. Jadi gini, secara umum gitu teman-teman, syariat ketika dia belum turun, ya, maka itu nggak membebani kita sebenarnya. Gitu kan. Ya, artinya dilakukan sesuai dengan keadaan saat itu. Sama seperti misalkan ketika kita membahas tentang khamar. Itu kan juga ketika syariat pengharaman secara mutlak itu belum turun, sampai ketika sholat kan orang masih ada yang minum khamar dan Nabi nggak memarahi gitu. Tapi ada ayat itu, kemudian turun. Kalau lagi sholat, ya kalau bisa jangan. Tapi kan belum ada keharaman secara total gitu. Jadi intinya kalau kita mengambil kias itu atau analogi itu, ya
saat Nabi belum mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu Al-Qur'an dalam hal ini tentang pengharaman sesuatu, Nabi konsumsi saja biasa. Katakan begitu dalam hal makanan. Tapi ketika kemudian muncul turun syariat tentang hal itu, tentu Nabi harus menjadi orang yang paling pertama mengharamkan atau nggak makan itu dong. Karena Nabi harus menyampaikan kan kepada para sahabat atau umat saat itu. Iya. Ya, itu juga bukan jadi, memang begitu adanya. Ya, ini belum sampai sana sebenarnya ngomongnya itu. Ya. Jadi itu pertama tentang syariat itu sendiri. Ya. Yang kedua memang nggak mungkin Nabi itu ya, tidak dijaga oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak mungkin. Tindak tanduk beliau pasti harus dijaga. Saya sempat ditanya sama istri saya tuh. Ya, dia japri saya, mungkin dia kadang ikut kajian secara online. Salah satunya itu lupa saya pertanyaannya. Ya. Intinya begini, bahwa apapun yang Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu atas bimbingan wahyu dan itu disampaikan oleh Al-Quran seperti itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya itu omongan beliau, ya, apapun tindak tanduk beliau, semua atas bimbingan wahyu. Jadi nggak mungkin Rasulullah itu sengaja salah. Ya. Rasulullah pernah salah, tapi itu bukan dalam perkara yang sifatnya harus diikuti oleh para sahabat. Ya. Misalkan bukan salah itu pun, ya, ada pendapat lain yang disampaikan oleh sahabat tentang cara berperang, strategi berperang dalam perang Khandaq. Ya. Itu pun bukan kesalahan Nabi. Nabi diusulkan, ada sahabat mengusulkan satu pendapat, ya, Salman Al-Farisi itu tentang strategi perang di perang Khandaq saat. Maka sampai disebut perang Khandaq karena memang menggunakan parit. Itu ya saya kira jawabannya Mas ya, secara ringkas ya. Semoga jenengan nggak puas. Ada lagi sekarang? Sambil makan, sambil apa lagi? Sambil naik sepeda apa lagi kira-kira? Naik motor gitu ya, apa lagi? Boleh Mas. Ya, yang penting jangan sampai nabrak aja. Ya. Ya. Sambil naik sepeda, mau sambil apa lagi? Boleh lah itu ya. Ya. Jadi sesuatu yang boleh itu jangan sampai kita juga bikin ribet gitu beragama. Bahkan sampai yang mubah saja, kalau itu bisa menjauhkan kita dari dosa, itu nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya orang main HP terus? Nggak apa-apa, silahkan saja. Kalau matanya kuat, itu silahkan saja. Yang penting jangan buka dosa di HP kita, itu aja udah. Kalau kemudian dia buka HP dengan itu, kemudian dia jauh dari dosa, akhirnya dia nggak ngomongin orang, akhirnya dia juga kemudian misalkan nggak ikut temannya yang ngajak bermaksiat, misalkan, malah jadi benar kan, jadi boleh kan, malah jadi bagus kan. Makanya sesuatu yang mubah itu jangan kemudian kita jadi ribet gitu beragama. Orang mubah kok boleh kok, jadi kita cari dalil biar nggak boleh gitu. Jadi beragama itu jadi susah seakan-akan. Ya, jadi jangan dibuat susah. Ya. Bahkan itu para ulama tirakat itu, ya, itu luar biasa ya dalam hal tentang masalah hal yang mubah itu. Ya, jangan dibikin susah. Orang begadang semalaman rokokan juga kalau dia nggak berdosa, ya apa-apa udah. Malah lebih baik, ya. Apalagi kalau ngobrolnya tentang ilmu luar biasa lagi kan gitu. Begadang boleh aja begadang. Gitu kan.
Saja nanya rokok boleh apa enggak ya Mas Anik ya. Walaupun nanti ada juga yang ngasih fatwanya boleh itu. Ya, boleh. Dia nggak bilang makruh, malah mubah dia. Ada juga tuh ulama yang bilang mubah. Baik, saja ada yang lain silakan cukup.